jangkung itu perlambang kesemangatan seorang pemuda dulu. Leluhur kita, orang-orang tua kita bilang, keris dapur luk 3 atau jangkung itu sae kangge tiang ingkang gada gegayuhan. Artinya bagus untuk orang yang punya cita-cita. Makanya dulu leluhur kita itu selalu memberikan atau disuruh membawa keris luk 3 jangkung ketika anak itu merantau agar cita-citanya tercapai. Yang sedang berpendidikan menempuh sekolah di kota lain lulus dengan bagus. Yang bekerja di kota lain dia dapat sukses, pulang membawa hasil yang banyak. Ya, harta tentunya. Seperti itu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga iman Islam kita, menjaga tauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita, sampai kita bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan yang terbaik, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi maupun musibah ekonomi atau musibah penyakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, serta diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam semangat yang kuat. Apapun masalahnya, apapun kondisinya, kita harus tetap semangat. Orang yang mempunyai kesemangatan hidup, dia akan bisa lebih maju dan lebih baik daripada yang kemarin, daripada orang yang tidak mempunyai semangat. Ya, karena kita manusia harus saling mensupport, saling mendukung. Seperti itu. Jika ada teman yang terpuruk, kita dukung. Ya, sahabat Pusaka Jawa, tidak cuma sahabat Pusaka Jawa yang saya doakan, tandai tolan teman-teman sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris luk 3 yang banyak dicari orang, yang istilahnya keris ini yang luk 3 ini memang gampang-gampang susah dicari. Ya, ini adalah keris jangkung pacar. Seperti itu. Pacarnya siapa Mas? Pacarnya siapa Musapa wes lah ya. Nah, keris dapur jangkung pacar pernah saya babar dulu, kalau nggak salah saya punya dulu itu tangguhnya Belambangan. Nah, kali ini yang akan saya babar adalah keris jangkung pacar tangguh sepuh, yaitu tangguh Demak. Tentunya keris-keris Demak sangat susah dicari karena masa kerajaannya pun tidak lama. Keris Demak itu kisaran 1478 sampai 1518 masa kerajaannya, sekitar berapa tahun saja. Ya, sahabat sahabat, kita tahu Demak kerajaan Islam pertama di Nusantara. Ya, Demak itu dari terahnya Brawijaya terakhir. Ya, kemudian mempunyai anak dari selir Putri Campa yang nama Tionghoanya Jimbun, nama Islamnya Raden Patah. Ya, kemudian mengalami masa kejayaan pada masa Sultan Trenggono sampai turun-turun ke bawah. Ya, pada masa itu juga Islam berkembang, tidak luput dari campur tangan 9 wali yang terkenal dengan Wali Songo. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Kalau untuk warongkonya ini adalah warongko Taman Ngabehan, kemudian kayunya ini adalah kayu Katimoho pelet. Ya, ini kita ketahui di sini juga sudah ada pelet-pelet. Ini memang warongkonya warongko desok atau dusun. Kalau digebek lagi, dibersihkan di amplas yang paling halus, pasti akan jelas lagi. Lebih bagus lagi untuk benangnya kendit silang mirah. Untuk handle-nya ini adalah handle Nunggak Semi Ngayogyakarta Mangkuratan. Kita ketahui untuk jenis handle ada Mangkuratan, Pakubuanan, ada apalagi
Banaran, Kerajaan, Taman, ada Taman Ngabehan, seperti itu. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bilah pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baunya wangi sekali. Saya dapat keris ini dari keris. Malam-malam datang, dia butuh duit. Kalau nggak butuh duit nggak dijual. Kemudian saya lihat bilahnya, memang bilahnya ada banyak korosi di sini. Tapi ya kalau saya kan melihat dari sisi apanya ya, kadang saya melihat dari sisi garapnya, terus kemudian dari pamornya yang pamornya masih bagus, sahabat pusaka Jawa. Ini pamornya masih bagus ya. Kemudian juga ada nilai sosialnya karena dia juga butuh duit untuk apa ya, kemarin pokoknya kalau enggak yang sangat penting banget ya. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita babar tentang ciri-ciri dari dapur keris Jangkung Pacar. Bilahnya Luk 3, memakai kembang kacang ya, kembang kacang atau sekar kacang, memakai tikel alis, kemudian memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai serawean, memakai greneng, juga biasa di sini ada gula milirnya, memakai sokokan 2. Nah, ini sokokan 2 di sini. Ini ada korosi ya, sahabat pusaka, bolong. Ini bukan sombong, ini korosi karena ketika membuat sokokan dalam ya, kemudian karena umur ratusan tahun mungkin sering dicuci, akhirnya ya bolong, tapi nggak masalah lah ya. Namanya kadang pecinta keris itu melihat dari bukan cuma dari sisi eksoterinya, tapi dari sisi isoteri dan doa yang terkandung dalam keris ini yang berupa pamor. Nah, itu ya tadi sudah saya jelaskan ciri-ciri dari dapur keris Jangkung Pacar. Saya ulangi lagi, bilahnya Luk 3, 1, 2, 3, memakai kembang kacang, memakai jalen, memakai lambe gajah, memakai tikel alis, sokokan 2, depan dan belakang, memakai serawean, memakai greneng, dan juga kadang memakai gula milir. Nah, sahabat pusaka Jawa, kita lihat pucukan bilahnya. Ini adalah Nyujen, pucukan bilah banyak, sudah sering di tiap video saya sampaikan pucukan bilah. Ada 6, yang masyhur 4. Ada Nyujen, Anggapoh Kopong, Ngudup Gambir, Ambu Tutu, Monugi Pineta, dan Ngumyang. Sekarang kita lihat panjang bilahnya, kita ukur panjang bilahnya, sahabat pusaka Jawa. Mumpung saya ingat panjang bilahnya berapa ini. Panjang bilahnya ini adalah 34,5, 34,5 cm. Kemudian untuk gonjonya ini panjangnya 7,5 cm. Untuk gonjonya kita lihat ini adalah gonjonya sebit rontal. Kita ketahui gonjo banyak jenisnya, ada sebit rontal, ada sepang, kelap lintah, gonjo wilut, gonjo wuwung ya. Nah, untuk kembang kacangnya, ini kembang kacang sahabat pusaka Jawa, kembang kacang juga ini ikutnya kembang kacang Nguku Bimo. Kembang kacang banyak, ada Nguku Bimo, Ngelung Wayang, ada raket, ada bungkem. Ini bungkem yang paling susah. Nanti mungkin next time saya akan babar tentang kembang kacang bungkem. Kemarin saya nawar kembang kacang bungkem di kolektor Solo, mintanya 10 juta. Ampun, gue bilang. Saya juga punya kembang kacang bungkem lagi, tak cuci lagi, diwarangi ya. Kemudian ada kembang kacang apa lagi, pogok ya, seperti itu. Nah, nanti kalau umpamanya di sini ada kembang kacang Gelung Wayang, pogok, terus di sini ada jenggotnya, ditambah aja robyong, seperti itu, kembang kacang robyong. Ada kembang kacang raket itu yang gelung tapi nempel ke sini. Nah, sahabat pusaka Jawa, kalau kita bahas tentang pejetan atau belumbangannya, ini adalah mbata rubuh. Pejetan atau belumbangan itu ada 2, mbata rubuh dan adeg mbata ya. Kita bahas tentang pamornya. Pamornya ini adalah tergolong pamor rekan, artinya pamor yang sengaja dibikin oleh sang empu. Kemudian pamor ini juga adalah pamor pemilih, artinya tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Nah, mantap ya, tidak sembarangan orang bisa memilikinya. Ini adalah pamor pemilih. Nah, pamor apakah ini sahabat pusaka Jawa? Kita lihat pamornya, ini adalah pamor untu walang. Pamor untu walang itu hampir sama seperti pamor wengkon atau pamor tepen, tapi ini berbentuk seperti mata gergaji, seperti giginya belalang. Ya, jadi ini adalah pamor untu walang. Pamor untu walang tergolong pamor yang pemilih.
Saya ingat lagi, pamor pemimpin tidak semua orang bisa memilikinya, tidak semua orang cocok untuk memilikinya maksudnya. Tidak semua orang bisa pas dengan pamor ini. Kemudian pamor ini adalah pamor rekan yang dirancang terdahulu oleh sang empu. Ya. Kemudian kita lihat pamornya ini tergolong pamor yang lumayan terang, sahabat Pusaka Jawa, lumayan jelas. Kalau orang bilang mungkin bior ya sahabatnya. Kita bahas tentang tuah atau angsar dari pamor untu walang. Sebagian pencinta keris beranggapan tuah atau angsar dari pamor untu walang adalah agar membuat si pemilik pamor untu walang itu menjadi orang yang dipercaya atau dan juga orang yang dituakan. Sahabat Pusaka Jawa, menjadi orang yang menjadi tokoh yang dipercaya di sekelilingnya dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Jadi doa sang empu dengan pamor untu walang ini kita sudah bisa baca bahwasanya pamor untu walang berarti diharapkan si pemilik pamor untu walang itu menjadi orang yang dipercaya di sekelilingnya dan dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian pamor untu walang juga lebih banyak direkomendasikan untuk seorang pemimpin, untuk seorang pendidik, pengajar, guru. Artinya begini, bagi Anda yang ingin menjadi seorang pemimpin, hendaknya ambillah pamor untu walang, karena apa? Di situ ada doa dari sang empu agar orang itu menjadi seorang pemimpin yang baik. Dan orang itu dipercaya oleh lingkungannya. Lingkungan sekitarnya. Entah itu yang sedang bekerja, entah itu sedang bekerja di perusahaan, di instansi. Ya. Kemudian kita bahas tentang Luk 3. Luk 3 sudah sering saya bahas. Luk 3 mempunyai makna filosofi adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris Luk 3 itu hajatnya secara keduniawian maupun kerohanian dapat tercapai dan segala rintangan dapat dilalui. Ya, jadi di sini sudah kita kasih gambaran, sudah tahu nih. Kemudian kita bicara tentang Luk 3 tadi ya, agar hajatnya gampang artinya gampang terlaksana, gampang dikabul. Kita bahas tentang jangkung pacar, dapur jangkung pacar. Kita ketahui jangkung identik sekali dengan Luk 3. Jangkung identik sekali dengan jangkung jinampangan dening pangeran. Artinya segala permohonannya dikabulkan oleh Tuhan. Tapi juga ada syaratnya. Artinya ketika seseorang memegang Luk 3, agar permohonannya dapat dikabulkan, itu harus mempunyai take and give. Dia juga harus bertanggung jawab melindungi orang-orang di sekitarnya. Nanti Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dan jangkung itu perlambang kesemangatan seorang pemuda. Dulu leluhur kita, orang-orang tua kita bilang keris dapur Luk 3 atau jangkung itu sae kangge tiang ingkang gada gegayuhan. Artinya bagus untuk orang yang punya cita-cita. Makanya dulu leluhur kita itu selalu memberikan atau disuruh membawa keris Luk 3 jangkung ketika anak itu merantau agar cita-citanya tercapai. Yang sedang berpendidikan, menempuh sekolah di kota lain lulus dengan bagus. Yang bekerja di kota lain dia dapat sukses, pulang membawa hasil yang banyak. Ya, harta tentunya. Seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita rangkum secara keseluruhan dapur dari keris jangkung pacar ini, kalau kita rangkum secara keseluruhan dapur keris jangkung pacar ini adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik dapur keris ini, baik hajat dunia maupun hajat kerohaniannya, ya itu tercapai. Tapi di sini ada satu doa khusus yang disematkan oleh sang empu, yaitu agar dia menjadi seorang pemimpin. Menjadi orang yang dipercaya di lingkungannya dengan lambang pamor untu walang. Ya cocoklah buat orang yang pengen jadi pemimpin di wilayahnya, di desanya, kepala desa, entah itu kelasnya lurah, entah itu kelasnya camat, pokoknya kepala lah, entah itu RT, RW, seperti ini. Dan ketika dia ingin menjadi seorang pemimpin, dengan lambang Luk 3 ini digampangkan, segala rintangan dapat dilalui. Ya, hajatnya dia sebagai pengen jadi orang, di sini ada Luk 3 baik keduniawian maupun kerohanian, baik dia mau menjadi asatid, ustadz, kiai pun dia menjadi kiai yang dipercaya. Ya, menjadi ustadz yang dipercaya, akhirnya laris manis, diundang wong terus, seperti itu ya.
Nah, kalau kita lihat dari selorok besinya ini adalah hitam kehijauan, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita lihat dari pasikutannya yang ini, kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit ya. Kemudian kita lihat dari sini nih, gonjoknya yang tipis. Ini gonjoknya tipis, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian sirah cicaknya ini pendek. Pamornya yang kadang kelem berkesan mengambang ya. Ini estimasi adalah Demak, sahabat Pusaka Jawa. Tadi sudah di awal saya sampaikan, kerajaan Demak itu kerajaan Islam pertama, dan empu-empu Mojopahit masih banyak sekali pada saat kerajaan Demak. Makanya juga pada saat Demak berdiri, empu-empu Mojopahit pun banyak yang mengabdi di kerajaan Demak. Seperti itu. Nah, kita ketahui Wali Songo juga sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Ya, kalau kita lihat keris Demak untuk kolektor-kolektor mungkin mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, sahabat Pusaka Jawa, karena yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dengan alasan apa? Kerajaannya yang sementara tidak begitu lama, dari 1478 kalau nggak salah sampai 1518. Dihitung sendirilah, saya matematikanya madan ngeheng. Ya. Nah, kalau bicara tentang tangguh, ini ikutnya tangguhnya sepuh ya. Tangguh sepuh kan gini, saya tak ulangi lagi ya, kan ada tangguh kadewatan itu antara 300 Masehi sampai 800 Masehi. Kemudian ada tangguh sepuh sanget itu antara 800 sampai 1400. Terus kemudian ada tangguh sepuh dari 1400 sampai 1500. Kemudian ada tangguh madya dari 1500 lebih sampai 1600 lebih. Kemudian dari 1600 lebih sampai 1900 lebih sebelum kemerdekaan itu ikutnya tangguh anem. Seperti itu. Nah, ya sahabat Pusaka Jawa, kita ketahui untuk empu pada zaman kerajaan Demak yang terkenal ada dua, yaitu Empu Jakasuro dan Empu Suro. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, keris kalau semakin sepuh biasanya, ya nggak tentu sih, cuman pada umumnya untuk keris-keris sepuh ditangting enteng, ringan. Ya, ini tampilannya gagah, sahabat Pusaka Jawa. Pamornya pamor untu walang, walaupun memang di sini ini karena korosi ya. Kemudian di sini juga ada korosi, ini ada lubang, tapi ya nggak apa-apa, karena kadang pencinta keris itu ada dua, ada tiga. Pertama, yang cinta dengan esoterinya, isinya saja doa yang ada terkandung dalam satu bilah pusaka. Kemudian ada yang dengan eksoterinya, keindahan luarnya saja, dan ada yang tiga, yaitu dua-duanya, esoterinya suka, eksoterinya suka. Ini secara tampilan mungkin ada minusnya di korosi di sini ya, di korosi bilahnya ya ada. Tapi ya kalau untuk orang yang mengambil atau mengambil berkah atau mengambil doanya dari sang empu, pastinya ini is oke saja, karena banyak juga keris-keris yang buat ageman, buat piandel, itu keris-keris yang kurang bagus. Dulu Bung Karno saja konon katanya yang ada di tongkatnya itu adalah keris yang putus tugel, itu aja dibawa terus kemana-mana. Itu karena ngambil sisi esoterinya saja. Nah, dari saya itu saja, sahabat Pusaka Jawa. Bila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar mendapatkan video-video ter-up-to-date dari saya, dan juga biar melihat anak soleha Fatimah. Ini Fatimah yang supporting unit saya, yang biar ayahnya semangat bikin YouTube ya. Buat beli apa? Buat beli Pajero katanya. Buat beli Pak Ijo ya. Amin. Mudah-mudahan kita bisa beli Pak Ijo, Pajero. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dari saya itu saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.